sebenarnya sering salah kaprahnya di market tuh kayak gitu. Ada yang di market tuh ada yang bilang kalau misalnya harga rek isu di bawah harga market, harga sahamnya bisa turun. Belum tentu juga. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. seperti biasa segmen kita adalah paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan dan akan semakin cuan di tahun 2022 ini ya Bro Putra ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang strategi pilih-pilih saham right issue gitu ya. Kalau kita lihat reviewnya di 2021 kemarin ini kan ya Bro Putra ya, banyak emiten-emiten ya yang geraknya itu jadi super liar banget gitu ya karena melakukan right issue dari bank-bank digital, entah itu saham teknologi dan lain sebagainya lah. Pokoknya mereka yang melakukan right issue yang udah pernah kita bahas juga ya, bahwa right issue itu adalah IPO kedua untuk emiten tersebut, itu memang jadinya dia bergerak liar gitu. Nah di 2022 ini kalau lu lihat reviewnya akan seperti apa? Banyak nggak yang bakal right issue nih? Nah ini jadi gue coba jelasin dulu tentang right issue itu apa ya. Right issue jadi seperti tadi udah Daniel bilang tuh IPO kedua. Maksudnya apa? Ini kan perusahaan tuh udah listing di market, udah listing di bursa misalnya kan. Tapi dia butuh dana lagi misalnya karena ada A, B, C mau apa namanya mau ekspansi atau lain sebagainya. Dia butuh dana lagi. Jadi gimana akhirnya ya udah mereka menerbitkan right issue namanya. Right issue tuh supaya pemilik apa semua orang tuh bisa serap gitu. Jadi jumlah sahamnya ditambah gitu iya, kan ya. Iya, jumlah sahamnya ditambah. Nah, ini ada perbedaan ya. Gua coba kasih contoh. Misalnya ini perusahaan ingin cari dana lagi, sebenarnya ada dua cara kalau sudah listing. Satu dia mau terbitkan private placement, kedua dia terbitkan right issue. Nah, bedanya itu tuh misalnya dia private placement itu tuh dia tuh harus di bawah 20% kalau gua nggak salah. Jadi di bawah 20% apanya nih yang di bawah 20%? Jadi cuma boleh nerbitin 20% dari total saham. Total saham. Gitu. Jadi misalnya dia mau terbitin banyak, misalnya udah mau terbitin banyak, misalnya dia butuh tambahan modal gede, nggak bisa dipakai private placement, harus right issue gitu. Kalau nggak salah 10 atau 20% atau 15%, gua agak lupa angka pastinya berapa ya private placement, dan nggak boleh dilakukan sering-sering. Setahu gue tuh 2 tahun cuma boleh sekali aja. Ya, setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Jadi aturan untuk private placement sangat ketat sekali gitu. Jadi supaya apa? Supaya perlindungan bagi investor publik nggak dirampok. Kalau ada bisa dirampok. Kalau misalnya private placement kan pemilik publik terdilusi. Iya, kepemilikannya berapa persen dia itu menurun gitu bener, dia nggak punya opsi buat nambah juga. Misalnya emitennya private placement di harga murah, rugi dong itu ya publiknya gitu. Jadi private placement dipersulit biasanya oleh regulator gitu. Iya. Nah ini ilustrasinya misalnya kalau ada satu emiten yang dia private placement, misalnya harga sahamnya 1.000, terus tiba-tiba dia private placement di harga 100. Sebenarnya bukan masalah harga sahamnya sih bro, biasanya lebih lihatnya ke nilai bukunya, total ekuitasnya, asetnya, apa gitu. Biasanya yang diperhatiin yang penting itu gitu. Iya. Tapi benar juga sih ya kalau di private placementin berarti gua sebagai investor publik kan tidak memiliki hak untuk membeli murah kan berarti kan. Makanya dibatasin 20% aja. Iya. Nah tapi kalau tidak private placement berapa persen bolehnya? Kalau right issue bebas bro, udah mau terbitin 200%. Jadi bisa lebih banyak daripada saham yang kan sering banget kan tergantung jumlah right issue. Misalnya satu saham lama mendapatkan 10 saham baru, berarti 10 kali lipat dong nanti jumlahnya beredar. Gitu. Oh itu dia rasionya ya. Rasionya jadi bebas, dia mau 10%, 50%, 100%, 200%, 300% bebas. Tergantung dari butuh dananya berapa gitu. Nah ini hitung-hitungannya gimana sih? Karena kan ada beberapa waktu lalu yang lumayan sering red issue yang gue denger itu kan ada Arto tuh ya, habis red issue dia stock split dan lain sebagainya gitu kan. Ini kan stock split bro. Belum stock split, berarti Arto dia udah red issue doang selama ini. Nah jadi ini orang tuh sempat bingung kayak gini nih. Orang kira Arto stock split karena harganya turun kan. Padahal itu bukan turun, itu harga teoritis saham namanya gitu. Jadi ini agak membingungkan, nanti gue coba jelasin. Harga teoritis saham tuh misalnya sahamnya sekarang di market harga 10.000. Dia rek issue 1:1 di 1.000 misalnya contohnya. Karena 1:1 jadi harganya bakal 10.000 itu bakal turun. 1:1 berarti kalau gue punya 1 lembar gue berhak membeli 1. Iya benar. Jadi misalnya yang terjadi kayak itu 10.000 karena 1:1 jadi 10.000 tambah 1.000 bagi 2. Jadi nanti harga teoritisnya 5.500 gitu. Oh gitu cara hitung harga teoritisnya. Nah ini kan
kayak yang tadi gue bilang ya, kayak misalnya kemarin itu Arto dia red issue, pernah red issue, beberapa tahun kemudian bener kata lu dia red issue lagi di 2021 kemarin kan, dan red issue-nya tuh kok jauh banget bisa harganya bro dari harga marketnya udah 10.000 kalau gue nggak salah ya di tahun lalu 10.000 apa 11.000, tapi dia harga red issue-nya itu 400 perak. Nah ini menariknya, bingung seperti tadi gue bilang lagi ya, ini sebenarnya tuh harganya tuh harga rek issue tuh bukan menurut bukannya tergantung dari harga pasar. Kan tadi seperti Dan bilang bukan 400 kalau nggak salah gua di 1000-an atau 2000-an ya rek issue-nya. Rek issue pertama tuh 100-an ya kalau nggak salah. Rek issue kedua tuh 1000 atau 2000-an. Maksudnya harganya agak jauh ya, agak jauh banget. Ini menariknya tuh orang tuh suka salah kaprahnya gini nih. Ini harga market sekarang segini, rek issue-nya segini, beda jauh ya gitu. Sebenarnya tuh bukannya yang penting itu tuh biasanya regulator tuh perhatiin tuh bukan dari harga market, tapi misalnya nilai bukunya atau ekuitasnya gitu. Biasanya juga misalnya lu rek isunya beda jauh gitu, itu ditanyain sama ditanya sama regulator. Ini siapa ini lu mau ngapain nih rek isu gede gini? Lu mau nipu investor? Oh enggak Pak, misalnya saya udah ada yang nyerap, udah ada standby buyer. Si ini udah baru ada yang nyerap gitu. Atau memang harga fundamentalnya itu segitu gitu. Itu bisa jadi alasan juga. Mereka kan nambahin ini modal. Contohnya lah sebelum rek isu Harto kan nilai buku cuma 70 apa 80 kan. Habis rek isu di 2000, nilai bukunya kan naik. Jadi 400-an gitu. Dan jadi masih ini tetap diakumulasi. Ya, dan memang karena mereka ini jadinya mau ningkatin modal gitu. Jadi ini menariknya gitu. Nah ini sebenarnya sering salah kaprahnya di market tuh kayak gitu. Ada yang di market tuh ada yang bilang kalau misalnya harga rek isu di bawah harga market, harga sahamnya bisa turun. Belum tentu juga. Iya, jadi kan akan turun ke harga teoritisnya dia, harga fundamentalnya dia berapa gitu. Enggak gitu. Lu lihat kayak kemarin nih ya, ada di akhir tahun kemarin ada BBKP kan tiba-tiba dia red issue gitu kan, katanya red issue-nya di harga berapa ya, 200 berapa gitu kan, 200 perak. Terus turun tapi emang sih nggak sampai di 200 gitu. Sekarang harganya 300. Arto rek isu di bawah kenapa naik? Justru BBHI rek isu di bawah kenapa naik? Future value kali enggak ada hubungan dengan future value, bukan itu sebenarnya cara melihatnya. Ini orang-orang salah kaprah. BBKP rek isu di bawah harganya turun. Maya, Bang Maya Pada. Rek isu di bawah harganya turun. Tapi ada yang naik juga. Sebenarnya yang bedain tuh bukan itu. Apa dong? Yang bedain tuh dia rek isu di atas atau di bawah nilai bukunya. Di atas atau di bawah nilai buku. Nah, cara taunya gimana? Ya tinggal lihat aja bro, nilai ekuitasnya berapa, tinggal dibagi sama jumlah sahamnya dapat. Kalau lihat BBHI itu nilai bukunya, kenapa terjadi bisa mengaruhi market yang tadi gua ngomongin itu contohnya paling gampang. Tadi gua bilang Arto. Tadinya 100, naiknya jadi 500. Kalau nilai buku naik kan PBV-nya makin turun. Makin turun harga saham makin murah. Makin murah orang makin borong. Bener nggak? Iya. Jadi itu yang menyebabkan sama kayak BBHI, dia rek isu juga di atas kan. Jadinya dia pasti akan ada turun dikit gitu ya. Enggak, kalau rek isunya di atas harga nilai buku, nilai bukunya naik dong. Gitu. Ya, jadi makin mahal. Iya, jadi makin murah dong. Jadi kalau harga bukunya naik, kalau nilai bukunya naik, harga saham makin murah. Harga sahamnya makin murah. Ya, contohnya kayak BBHI juga sebelumnya 70-an, lalu dia rek isu di 100-an, naik book value-nya, orang borong. Lu coba lihat BBKP, book value-nya berapa? Book value-nya di bawah. Dia rek isu di bawah, nilai bukunya turun. Nilai bukunya turun, harga saham makin mahal, orang lepas. Iya, benar. Maya juga yang terjadi kayak gitu. Dia rek isu di bawah nilai buku. Jadi orang pada buang gitu. Iya, jadinya makin sih. Jadi otomatis setelah dihitung-hitung investor ini melihat ya kayaknya kalau nilai bukunya jadi segini, harga saham segini kemahalan. Iya, benar gitu. Jadi mending dilepas dulu. Iya, benar. Jadi yang pengaruhin harga setelah rek isu tuh, harga rek isu itu di atas atau di bawah nilai buku, bukan di atas atau di bawah harga market sekarang. Nah, gitu. ini balik lagi nih, kita berarti harus kasih tahu, garis bawahi untuk para sobat cuan. Ini garis besarnya doang, enggak semuanya sama kayak gini ya, cuman biasanya yang terjadi kalau misalnya dia rek isu di atas nilai buku, harga sahamnya naik gitu. Iya. Kalau dia rek isu di bawah saham kan buku bisa turun. Fleksibel ya, enggak harus kayak gitu terjadi, tapi yang terjadi secara garis besar kayak gitu. Tapi logis sih, karena emang kan kita kalau ngelihat aplikasi gitu ya, pakai RTI atau apa, kita ngelihat PBV, PER apa, ini kok harganya segini, ini kemahalan, lepas gitu kan. Makanya dulu Arto itu kan PBV-nya sampai 100 kali kan. Iya.
10.000 PBV 80, 90, 100 kali. Sekarang udah nggak 100 kali lagi, udah tinggal 20 kali. Iya. Ya nggak 20 berapa sih, 30-an lah pokoknya. Udah lebih baik lah daripada sebelumnya gitu. Ya ini orang-orang yang sudah beli di 100 ini yang udah tahu, oh ini kemungkinan besar bakal naik isu lagi. Kenapa? Kan nggak cukup 2T, harus lebih dari 2T kan aturan BKO. Jadi mereka udah memandangnya lebih jauh, jadi mereka berani beli waktu PBV-nya 100 gitu. Karena mereka udah tahu ini bakal injek dana lagi nih gitu. Iya. Nah, itulah warna-warni red issue di 2021 ya. Nah, terus kalau kita ngelihat di tahun 2022 ini gimana ini bro, untuk red issue akan banyak lagi nggak? Karena kan yang udah red issue 2021 nggak boleh, di 2022 udah nggak bisa. Enggak bro, bisa bro. Bisa, jadi setahun sekali bisa? Iya, setahun 2 kali aja bisa, setahun 5 kali juga boleh. Kalau yang 2 tahun sekali itu private placement bro. Oh, via private placement ya. Jadi kalau red issue-nya ini untuk market secara general tiap tahun boleh gitu. Boleh. Ya? Oke. Itu agro kan dulu track issue mulu tiap tahun. Iya. 17, 16, 18, 19 iya. Nah ini lanjut lagi ya. Lanjut lagi ini kriteria yang oke buat reg issue. Tadi gue udah bilang sebut satu. Dia reg issue di atas nilai buku. Oke. Kedua dia reg issue-nya buat apa? Ini penting juga kan. Ya. Sebenarnya ini lo harus perhatiin. Kalau selalu mainnya long term, lo harus lebih perhatiin ini. Kalau mainnya short term, lo perhatiin yang pertama tadi kan. Reg issue-nya di mana gitu. Atas atau di bawah. Tapi selalu main long term, lo lihat duitnya berapa. Kan banyak yang buat bayar utang atau nggak jelas, malah ada yang buat itu afiliasi, ya itu parah banget kan. Uang hasil reg issue dimasukin kantong owner, parah banget. Iya benar. Jadi harus dilihat juga. Ini dia reg issue buat apa gitu. Apakah buat ekspansi ya? Kalau ekspansi buat suntikan modal kan bagus sih gitu. yang red issue tapi tujuannya buat bayar utang sama ada kayak bro. IPO. Ada bro, banyak bro. Oke. Justru ada yang udah nggak ada duit lagi buat operasi, terus dia mau reg issue juga ada nih. Apa itu? Nggak usah disebut lah. Iya, itulah ya. Nanti cari aja di cnbcindonesia.com. Pasti ada yang nulis lah. terus jadi gimana? Ya itu makanya gue bilang harus dilihat ini reg issue itu buat apa? Buat ekspansi misalnya, mau bikin pabrik baru, atau mau penambahan modal biar bisa memberikan kredit lebih, misalnya buat bank kayak gitu kan model-modelnya. Oke, bagus. Fine gitu. Tapi misalnya udah nggak jelas reg issue-nya buat bayar utang lah, buat inilah, buat itulah. Nah, ini udah tanda tanya. Oke. Nah. Berarti ini udah 2 nih tipnya nih kan. Harga bukunya red issue-nya di atas atau di bawah. Habis itu yang kedua ini tujuannya buat apa? Yang ketiga? Nih ada yang menarik lagi nih. Katanya ini in-bank atau bukan? In-bank apa bukan? Iya. Maksudnya gimana tuh in-bank atau bukan? Ya ini gua jelasin dulu in-bank tuh apa. In-bank tuh misalnya lu mau reg issue, tapi lu nggak suntik pakai duit. Lu suntik pakai barang juga bisa. Oh, kasihnya barter dong ini kayak. Enggak dong. Kok barter? Tukeran barang gitu. Enggak, lu suntik, lu enggak suntik uang, lu suntik pakai barang, pakai aset, pakai modal, pakai itu, pakai perusahaan gitu. Bisa kayak bisa. Itu namanya in-bank. Jadi contoh ini ada perusahaan kesehatan ya, distributor alat kesehatan mau in-bank. Nah, itu bisa kayak gitu mekanismenya. Jadi misalnya gue punya perusahaan A kan, gue juga punya perusahaan B. Nih, gue mau masukin perusahaan B sebagai anak perusahaan A. Iya. Nah, gimana caranya? Ya udah gue terbit reg issue perusahaan A. Nanti gue tinggal suntik. Misal gue mau butuh modal 30T misalnya, atau 10T lah. Nah, ini valuasi saham gue bilang ini 5T. Nah, udah gue masukin di sini 5T. Dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang perusahaan aset. Tapi dia dikasih saham. Iya, gue menerima saham perusahaan ini dong sebagai barang gitu. Nanti sisanya misalnya setengahnya lagi ditebus sama publik. Kalau publik nggak mau tebus, terdilusi. Gitu. Ini baru-baru ini kan ada in-bank gede bro, apa bro coba? Kalau Alkes kok kedengerannya enggak, ini baru-baru ini ada. Enggak. Ini baru-baru ini kan ada in-bank yang super besar kan, apa ya? Apa tuh? BSI bro, itu kan in-bank. Itu in-bank. Itu in-bank bro, bukan BSI, salah ngomong gua apa. Kalau BSI kan merger. Kalau in-bank itu BRI-nya. BRI-nya yang BRI-nya in-bank. Ya gitu. Gimana sih? Kan pemerintah mau nambah mau gabungin ini apa anaknya ini apa sih? Bank Syariah. Bukan Bank Syariah, BRI-nya. BRI punya apa? PNM sama Pegadaian kan mau dimasukin ke bawah BRI kan. Ya udah mereka reg issue. Reg issue, pemerintah nyetor modal dalam bentuk PNM dan Pegadaian. Gitu. Disuntik ke dalam. Sisanya siapa? Sisanya market, publik. Karena kan nggak mungkin dong kalau gua suntik doang, nggak itu rugi dong gua gitu. Iya. Nah kalau private placement juga kegedean kan, kalau in-bank gini ya udah market suntik uang terserap semua, terbang itunya apa namanya book value-nya naik gitu. Value-nya iya.
Nah, jadi kalau dia inbrank, apa jeleknya, apa bagusnya nih untuk para investor? Harus diperhatiin kalau inbrank ini perlu perhatian banget. Bener-bener bersih nggak ini inbranknya? Oke. Bersih nggak? Soalnya banyak kejadian, lu inbrangin barang 1 triliun, lu valuasi 10 triliun, 20 triliun. Lu inbrangin barang 100 miliar misalnya, asetnya cuma 100 miliar, ekuitasnya 100 miliar. Lu inbrang seharga 2 triliun. Kadang-kadang gelo-gelo kayak gitu mainnya. Kok bisa gitu? Emang ya suka-suka aja gitu. Ya suka-suka gue bilang, oh ini gue punya perusahaan A, ini gue valuasi 20, ini kan perusahaan A ini kan yang publik kan, perusahaan B yang nggak publik kan. Iya. Ini gue punya perusahaan B, gue bilang valuasinya 200 miliar. Siapa yang mau ngelawan? Oke. Gitu. Siapa yang bilang enggak, ini bukan 200 miliar, ini 10 miliar, enggak kayak gitu. Apalagi misalnya lu udah tinggal, misalnya lu pengen. Lah kan nanti itu harus tetap diaudit kan? Iya, bukan diaudit, biasanya ada independen. Iya. Ada itu apa namanya? Ya auditor. Bukan auditor, bro. Bukan auditor. Apa namanya? Ada apa sih? Apa namanya? Buat valuatornya gitu. Nanti itu kan gampang, itu bisa diselip-selipin lah istilahnya kan. Tapi emang banyak kejadian kayak gitu. Enggak ada yang ngomong audit. Kalau lu ngomong audit juga lu mau ngomong apa? Ekuitasnya 2M. Tapi valuasinya kan belum tentu 2M. Misalnya kayak gitu. 20M, belum tentu 20M. Misalnya lu bilang, oh ini karena perusahaannya bagus, valuasinya 10 kali lipat daripada nilai buku, lu mau ngomong apa? Nah, tapi itu harus berdasarkan si valuator itu kan? Enggak juga sebenarnya, itu cuman kasih wajar atau enggak doang biasanya gitu. Oke. Lu bisa aja lu terus lu valuasi 20 kali nilai buku lu. Bisa aja. 30 kali nilai buku lu, bisa aja, enggak ada yang ngelarang gitu. Sering kejadian enggak sih? Ya, sering banget gitu, bro. Praktek kayak gitu sering banget. Apalagi 2018-19 dulu ya. Ketika masih belum rame retail sampai sekarang lu banyak banget kejadian kayak gitu. Benar-benar imbreng, barangnya bodong, valuasinya mahal, dan sisanya dibeli sama publik. Sisanya biasanya nggak dibeli sama publik, jadi publik dilusi aja. Oh, hilang bukan hilang sih, semakin turun kecil proporsinya ya. Iya, supaya apa? Biasanya supaya mereka dapat barang gede, bisa ngontrol market lagi gitu. Iya. Waduh, mengerikan juga ya. Biasa kejadian di saham gorengan biasanya big caps. Ya saham si Om biasanya itu ada main-main gitu dulu. Om siapa? Om lu. Itulah ya sobat cuan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat nih kan udah ada 3, dia inbreng apa enggak? Berarti kalau dia inbreng ini mendingan kita enggak ikut campur. Enggak juga. Kalau inbreng kayak BRI kan sukses. Lalu ya, berarti kalau dia valuasinya make sense gak gitu aja. Kalau balik lagi ke yang pertama ya, valuasi BRI kan sebenarnya make sense. 1 kali 1,7 apa 1,6. Iya. PNM sama Pegadaian total 2 itu divaluasi 1,6 1,7 ya make sense lah. Iya. Pegadaian gede gitu. Tapi enggak, maksudnya kayak supaya sobat cuan supaya sobat cuan tahu nih ya, kalau dia inbreng dan dia bukan BUMN dan dia bukan big caps. Enggak ada hubungannya, lu lihat aja valuasi. Balik lagi ke valuasi inbrengnya. Iya, kali aja bodong yang kayak lu bilang. Enggak, seperti misalnya lu pemerintah lu dia valuasi dikasih harga mahal-mahal PNM Pegadaian divaluasi 5 kali atau 10 kali. Pasti berantakan juga nanti isunya gitu. Iya, tapi karena paham. dikasih harga wajar gitu, enggak murah enggak mahal, wajar lah. Makanya sukses. Iya. Misalnya ini sama ya benar sih tadi yang lu bilang, dia udah punya standby buyer apa belum gitu kan, karena kan itu nanti yang akan menentukan juga. Misalnya inbreng nggak ada standby buyer lagi. Enggak, kalau dia mau right issue gitu kan, ini ada standby buyer nggak? Ini kalau ini selanjutnya lagi. Itu yang keempat justru ya. Oke. Waduh, ya terus. Kalau lu selesai yang 3 nih, lu yang ngomong deh gitu. Lanjutin yuk. Ngambek. Yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ya tadi gue bilang itu ini. Lu harus perhatiin sebenarnya pentingnya valuasinya. Kalau inbreng lu valuasi barang yang di inbreng ini make sense nggak, wajar nggak, masuk akal nggak. Iya. Kalau agak gelo-gelo mending lu nggak usah ikut beli sahamnya malah gitu. Iya, siap. Udah nontonin aja, kalau terbang ya lu nontonin gitu. Karena ini memang udah nggak beres seperti istilahnya kan. Iya. Oke. Berarti kalau dia inbreng lihat valuasinya seperti apa gitu kan. Oke, ini udah boleh masuk belum yang keempat nih? Nomor 4 lo jelasin deh ini. Nanti lu tersinggung lagi ya. Jadi yang keempat tadi kan masalah standby buyer gitu ya, bro ya. Apakah sudah ada standby buyernya? Apakah dia investor asing atau domestik, itu ngaruh nggak sih? Ya ngaruh biasanya. Ini jadi biasanya nomor 4 tuh ada rek isu tuh ada yang standby, ada yang punya standby buyer, ada yang nggak punya standby buyer. Gitu. Biasanya kalau nggak ada standby buyer, kemungkinan gagalnya lebih tinggi. Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang nahan gini, standby buyer tuh enggak gitu. Standby buyer ini caranya tuh gini. Ini misalnya gue rek isu 1 triliun kan, gue sangat perlu uang 1 triliun. Jadi apapun terjadi harus kumpul 1 triliun. Ya,
Misal gua ada standby buyer, misal publik cuma nyerap 200 miliar. Gua ada standby buyer yang nyerap 800 miliar, gua standby buyernya. Gitu. Jadi apapun terjadi keserap 1 triliun. Nah, banyak isu yang nggak ada standby buyernya. Misalnya dia standby buyer 1 triliun. Nggak ada standby buyer. Dia ada isu 1 triliun nggak ada standby buyer. Publik cuma mampu nyerap 100. Owner cuma nyerap 200. Ada 700 yang kagak ada yang mau nyerap. Akhirnya nggak kumpul 1 triliun, cuma kumpul 300 miliar gitu. Nah, itu akhirnya gagal dikatakan gagal isunya gitu karena gagal ngumpulin total 1 triliun itu. Nah, itu yang pengen gue tanyain. Kalau dia gagal karena tidak ada standby buyer itu, masih banyak dana yang belum terserap, itu berarti right issue-nya benar-benar bakal udah gitu bubar. Nggak bubar, dia terjadi juga tapi cuma dapat 300 miliar. Jadi tadi lu bangun pabrik 1 miliar cuma dapat 300 miliar, pabrik lu kagak jadi kan. Iya. Atau itu berarti akan ngaruh dong ke valuasinya apanya gitu-gitu. Ya, ngaruh ke operasinya sih. Misalnya lu tadi udah butuh uang 1 miliar, kagak jadi dapat 1 miliar. 100 miliar kagak jadi dapat 100 miliar, cuma dapat sedikit doang ya kan. Ngaruh juga pasti kan ke operasi perusahaan tersebut gitu. Oke. Jadi pemegang saham existingnya gimana? Rugi atau gimana? Ya nggak rugi juga, B aja sebenarnya. Yang rugi ya kalau sahamnya turun juga, memang pemegang saham existing mau jualan kan nggak, yang rugi ya publik, retail. Terdilusi itu lagi. Bukan terdilusi, sahamnya turun. Karena konotasi buruk terhadap saham itu kan, ini isunya gagal nih, cuma keserap segini gitu. Gak ada standby buyer nih, gak ada yang mau beli nih. Pasti ada bla 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 gitu. Jatuh akhirnya. Pernah kejadian gak itu? Kemarin baru kan. Wah, sama saham yang mana? MNC. BABP. BABP. Oh, pantesan drop ya kemarin. Makanya, itu harganya ya. Bank Kapital juga kan mau rek isu, kagak ada standby buyer, harganya drop gila-gilaan. Tapi kalau nanti dia udah dapat standby buyer, dia udah terbikin prospektus, dia bilang kagak ada standby buyer. Ya, jadi gak bakal terbang dong. Ya nanti kan mau rek isu lagi, siapa tahu nih BABP nantikan ya. Tahun depan rek isu lagi, nggak mungkin stop di sini gitu. Iya. Berarti dinantikan aja ya tanggal-tanggal keramatnya. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Kata direktur ya Bank Kapital itu. Ditunggu nggak datang malah. Soalnya emang dinantikan sih ya dari awal 2021 itu ya, mulai dari bank digital lah, peraturan OJK harus 3 triliun lah, apalah dan lain sebagainya. Nah, udah 4 doang nih. Udah 4 doang. 4 doang, nggak ada yang kelima. Yang kelima itu ditulis nggak di cnbcindonesia.com ya? Pasti yang kelima ditulis hoki-hokian ya. Ya hoki-hokian gitu ya. Nah, Sobat Cuan, kita harus ngelihat nih di 2022 ini pertanyaan gue dari awal, dari 2022 ini gimana, bakal banyak nggak nih yang right issue, melanjutkan right issue di 2021 atau seperti apa gitu? Ini bank digital nih, bank-bank kecil ya, bukan bank digital, bank mini. Bakal rek isu lagi karena masih banyak yang 2T. Lu liatin, bank ini masih 2 triliun. Jadi kan emang tahun ini harus 3 triliun ya. Wah, berarti yang kemarin udah terbang itu kalau dia udah retrace bisa kita koleksi ya. Iya, kalau dia belum 2T ya. Tergantung, Bro. Kalau dia belum 2T. Kalau rek isunya gagal, nggak harus kumpulin juga, lu lihat aja dulu. Ya, gimana perkembangannya, apakah rek isunya bakal sukses, udah ada standby buyer seperti yang gue bilang 4 hal itu gitu. Ya jadi perhatiin itu lagi balik lagi perhatiin ke situ lagi gitu. Oke. Tapi most likely ini berarti clue-nya lu ya. Bank digital kalau dia modal intinya belum 3T, masih 2T bla bla bla. Most likely dia bakal right issue lagi. Ya, kalau soalnya satu lagi most likely bakal right issue. Tapi misalnya di deket kan bisa aja private placement. Misalnya 2,8 atau 2,9 T. Iya, udah mending private placement aja. Iya. Nah, model-model bank kayak Arto udah 6T, Bro. Oh, berarti udah nggak bakal red issue lagi ya. 5 atau 6T dia kalau salah gua. Udah nggak bakal red issue lagi. Nah, kalau yang kayak BBHI juga abis red issue kedua ini kan udah 6T. 6T kalau salah. Berarti udah aman. Udah aman. Kalau ya itu Bank Kapital, BABP itu belum 3T kalau belum 3T ya. Bank Kapital tuh belum 3T, BNBA tuh belum 3T. Siapa lagi belum 3T? BBYB udah 3T kalau udah 3T, udah Amar aman. itu belum 3T. Bang Amar. BGTG itu belum 3T. Apalagi? Bang ya gitu-gitu loh. Iya. Sobat Cuan perhatiin sendiri lah yang bank-bank kecil yang namanya bukan bank digital. Iya. Bank bakal digital, rencana digital. Yang masih belum digital lah. Iya, bank nanti kecil. bisa diperhatiin aja ya kalau itu. Nah, tapi kalau di luar banking nih, di 2022 ini bakal ada nggak sih konstruksi yang mau rek isu kan? Waduh, yang mana nih? Ya itulah yang udah habis duitnya itu. Aduh, yang BUMN apa bukan nih? Yang mau rek isu. Terus apalagi ya? Ya itu tadi gue bilang ada yang
kesehatan yang semoga tidak sakit. Iya. Itu mau isu juga inbreng. Lalu yang alkes itu iya, alkes itu. Terus lumayan rame bakal isu. Jadi selain bank digital tuh lumayan banyak lah yang nyari dana buat tahun depan. Gitu. Nah, menurut lu kalau lu lihat emiten sektor consumer itu butuh nggak sih red issue, man? Nggak butuh ya? Tergantung, bro. Kayak kemarin Coco itu kan consumer juga kan. Iya. Red issue. Gak ada hubungannya sama sektor. Kalau butuh duit ya red issue gitu. Iya. Kalau harga emitennya udah tertekan, jadi bukan harga emiten ya, ini yang perlu dilihat ya. Gimana kondisi kas sama yang kayak tadi lu bilang, potensi kedepannya, tujuannya dia apa nih kalau dia butuh modal lagi gitu kan, dia mau modal lagi. Nah, kalau perusahaan logistik, transportasi dan bla 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 gitu, menurut lu kan kemarin kalau kita lihat mereka sudah tertekan karena pandemi gitu kan. Yang terkait logistik transportasi justru happy, bro, kena pandemi, bro. Enggak, maksudnya yang transportasi itu kan ketika transportasi PPKM diperketat, transportasi kan, berarti bukan logistik kan, otomotif misalnya. Mereka nggak tergantung ya sebenarnya gue bilang ya, misalnya mereka banyak cash, banyak duit. Iya. Sebenarnya itu kan masing-masing perusahaan butuh duit nggak gitu. Kalaupun mereka butuh duit, emang harus isu. Bisa aja nerbitin bonds. Iya. Nah, ini salah satu opsi korporasi aja ya. Ini kan hanya salah satu opsi cari dana gitu. Iya. Bisa aja mereka nerbitin bonds, bisa aja ngutang kalau butuh duit. Banyak cara, bisa aja private placement. Gitu. Iya. Tapi banyak cara buat cari duit gitu. Iya, tapi red issue ini kan akan menghilangkan kewajiban dia membayar persenan itu kan. Kalau dia ngutang kan dia harus bayar persenan gitu kan. Bisa aja dia, koselnya dia mau ngutang, dia nggak mau saham dia terdulusi. Nah, gitu. Bisa bayar utang pakai saham gitu. Enggak, maksudnya kalau lu rek isu kan, artinya kepemilikan saham lu kan kurang kan. Contohnya nih kayak gini, lu mau ngutang, owner nggak punya duit buat nebus rek isu, gimana caranya? Kasih barang. Enggak, lu owner kan nggak punya duit. Oh, kasih kepemilikan saham dong. Ya lu kasih kepemilikan saham ke publik. Emang publik mau nebus, lu aja lu nggak mau nebus. Gitu. Ya kan gue yang butuh duit ceritanya. Ya makanya itu yang terjadi, justru nggak mau. Justru ini yang terjadi kayak gitu. Contohnya kayak kemarin BABP. Itu ownernya cuma mau nyerap dikit. Gitu. Iya. Dia punya jatah misalnya 10 misalnya dia punya jatah. Dia cuma ambil 2, dia cuma ambil 3. Kan udah ini kan artinya owner juga emang nggak berniat mensukseskan rak isu ini gitu. Dia intinya dia tidak menyerap secara mayoritas gitu ya. Minimal kan bukan mayoritas juga. Minimal lu ambil semua lah. Lu ambil semua jatah lu. Kalau lu nggak mampu nyerap punya publik ya udah, minimal lu ambil semua jatah lu. Kalaupun lu nggak mampu nyerap jatah lu cari standby buyer lah. Lu cari orang yang mau nyerapin ini. Oh, si A mau nyerapin, udah jadi akhirnya A jadi standby buyer ya gitu. Kalau misalnya lu setengah hati rek isu, gua rek isu kayak gini, gua nggak mau keluarin gitu, gua nggak mau keluarin uang full, gua nggak ada uang misalnya atau enggak, ya yang terjadi ya market juga nggak mau nyerap, gitu. Emang market juga nggak bego lah, gitu. Akhirnya nggak dapat duit gitu, malah pusing, harga sahamnya turun gitu. Oke deh, kalau gitu ini sisa beberapa 1-2 menit terakhir nih, gue pengen tanya ke lu, cara screening saham-saham red issue yang paling gampang gimana sih? Tadi udah 4 biji itu aja. Iya. 4 itu aja. Tapi kalau udah ada beberapa pilihannya, kita pilihlah yang apa nih, rasionya paling tinggi atau gimana nih? Supaya cepet aja gitu screeningnya. Ya, sebenarnya dilusinya makin gede makin oke sih sebenarnya. Dilusinya terutama makin gede, kalau makin terutama kalau high issue di atas nilai buku. Jadi gini, misalnya 10 banding 1. Misalnya 10 saham lama dapat 1 saham baru. 10 saham lama ya dapat 1 saham baru doang. Artinya dilusinya kan kecil kan. Jadi walaupun dia rek isu di atas nilai buku, misalnya nilai buku 100, dia rek isu di 200. Nilai buku nggak bakal naik banyak, paling 100 jadi 110, naik 10%, atau 10-20 gitu. Tapi aku selalu bayangin kayak gini misalnya kasusnya. Dia rek isu 1 banding 5. 1 saham lama dapat 5 saham baru. Itu gede dilusinya. Banyak kan dilusinya kan. Nah, terus dari 1 banding 5 gede lagi kan. Terus di atas nilai buku lagi, bisa nilai bukunya 100 sekarang. Dia rek isunya di 200. Lipat-lipat nanti nilai bukunya naiknya terbangnya kenceng gitu. Nah, berarti minimal itulah ya. Lihat apakah nilai dilusinya seperti apa, rasionya seperti apa ya. Screening cepatnya lah ya. Ya, terutama kalau ketika dilusinya gede dan
nilai track issue di atas nilai buku. Kalau kebalikannya dilusinya gede, track issue di bawah nilai buku, itu amsyong. Nah ini soalnya yang kayak lu bilang ya, Sobat Cuan sering salah kaprah, tapi moga-moga dengan dengerin konten kita hari ini jangan ada lagi yang salah kaprah ya. Jangan lupa juga dengerin konten ini, kalau ada yang miss gitu ya, harus diputar ulang lagi bisa via YouTube Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa di like, share dan juga di subscribe, dan juga jangan lupa dengerin konten kita di Spotify ya, di konten menarik lainnya, paham tentunya di segmen paham dan konten-konten lainnya di Cuap-Cuap Cuan ya, ada di Apple Podcast, Google Podcast, ada di Anchor, dan otomatis ada di Spotify. Instagram jangan lupa di follow juga di cuap_cuan. Thank you banget nih ya udah dengerin gua sama Bro Putra untuk konten kita kali ini. Moga-moga Sobat Cuan yang ngelihat emiten-emiten yang akan right issue di 2022 ini bisa jadi semakin cuan. Gua Daniel Wiguna, gua Tri Putra. Kita berdua pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.